Oke, pertanyaan yang sering muncul dan sering jadi perbincangan buat orang-orang yang nggak tahu Jepang atau yang tahu Jepang cuma dari bokep. Hmm, Lu ke Jepang udah ngapain aja? Ini nih, cewek Jepang itu nggak kayak di bokep. Di bokep tuh kelihatannya murah, kelihatannya gampangan gitu. Tapi cewek Jepang itu nggak kayak di bokep. Buat kalian yang tahu Jepang cuma dari bokep, belajar lagi deh. Belajar lagi. Indonesia aja kalau misalkan dilihatnya cuma dari bokep, ya udah cewek Indonesia kayak gitu, kayak di bokep. Ini yang salah. Emang Jepang itu emang industri bokepnya paling gede sedunia, paling banyak mungkin ya. Tapi itu tuh pekerjaan buat mereka. Jadi artis-artis bokep tuh tidak menikmati itu gitu tuh. Itu tuh kerja mereka tuh. Jadi jangan samain cewek-cewek Jepang yang lain yang bukan artis bokep kayak yang di bokep. Oke. Buat kalian-kalian nih, terutama cowok yang tahu Jepang cuma dari bokep, please lah. Jangan langsung nilai kalau Jepang itu sama dengan bokep. Lihat cewek Jepang, lihat bokep, enggak. Enggak gitu. Cewek Jepang sama cewek lokal tuh sama sebenarnya. Mereka tuh sama-sama menghargai diri mereka sendiri. Mereka sama-sama menghargai diri mereka sendiri. Ya pengen dihargai juga. Makanya kalau di Jepang itu, kalau kita ngeliatin cewek lama-lama, itu bisa masuknya seks harassment. Atau kalian tuh pelecehan seksual lah itu. Kalau misalkan kita ngeliatin cewek lama nih, ngeliatin, mandangin terus, itu kalian bisa dilaporin dan kalian bisa ditangkap cuman gara-gara itu. Itu kalau di Jepang. Kalian masih mikir kalau cewek Jepang itu murah. Aturannya kayak gitu di Jepang. Kita, jadi si cewek itu di Jepang itu sangat dilindungi. Sangat dilindungi. Di Indonesia masih cewek disuitin lah, diliatin lama-lama, digodain, masih biasa aja. Tapi di Jepang itu udah bisa dilaporin langsung ditangkap polisi. Oke lah, di Indonesia juga udah bisa gitu, misalkan dilaporin. Tapi kan belum banyak. Kalau di Jepang udah banyak. Seks harassment atau pelecehan seksual itu bukan cuma sentuhan, tapi kita ngelihat, mandang dengan nafsu aja itu udah masuknya ke pelecehan seksual menurut saya. Dan itu di Jepang pun seperti itu. Kalau kita ngeliatin lama-lama ya kita bisa dilaporin juga gitu. Kalau dibilang murahan, murahan karena di Jepang itu banyak tempat esek-esek kayak ya tempat-tempat seks lah, tempat-tempat jablay lah gitu istilahnya. Tapi coba pikirin lagi deh, bukannya di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Bahkan sekarang bisa online, ya kan? Banyak tuh berita-beritanya PSK online. Gimana coba? Sama aja. Cewek Jepang, cewek Indonesia sama. Tergantung orangnya. Ya orang yang murahan ya murahan, yang enggak ya enggak. Jadi jangan ditepuk rata cewek Jepang semuanya murahan. Sampai akhirnya kalian ke Jepang dan nyari cewek cuman buat dimainin. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke lah, misalkan di event-event ada yang free hug, free kiss, misalkan terus free grepe misalkan ada. Tapi kan gak semua orang pengen digrepe seenaknya dong. Dari jutaan orang kan cuma satu orang yang melakukan itu, ya kan? Jadi jangan langsung dinilai semuanya kayak gitu. Enggak. Cewek Jepang, cewek Indonesia sama aja. Kalau cewek Jepang, kalau udah pacaran semuanya dikasih ke pacarnya gitu. Semua pokoknya badannya semua dikasih ke pacarnya. Emang di Indonesia enggak? Emang di Indonesia enggak? Coba pikirin lagi, emang di Indonesia enggak? Oke lah, enggak. Di Indonesia masih ada yang namanya agama, masih keikat sama budaya kita yang tidak free sex. Tapi banyak yang melakukan itu, ya kan? Banyak yang melakukan itu. Kita aja nggak tahu karena itu tidak diketahui oleh umum lah misalkan. Itu pribadinya mereka masing-masing. Ya sama aja Jepang sama Indonesia. Lalu mau bedain apanya? Kalian mau ngagung-ngagungin orang Indonesia gitu, orang Indonesia bersih? Enggak semua bersih, yang kotor banyak. Mau ngagungin orang Jepang, mau ngejelek-jelekin orang Jepang kotor gitu? Enggak semua kotor. Bahkan ada yang udah umur 25-an ke atas, enggak jelek, dia cantik, tapi belum pernah ngapa-ngapain, ada. Tergantung orangnya. Mungkin dia lesbi sih, tapi ya pokoknya ada gitu. Ada. Terus di Jepang itu kan ada istilah sex friend, itu teman buat seks doang.
Coba pikir lagi. Di Indonesia sekarang udah muncul yang namanya FWB, Friend with Benefit. Dan benefitnya itu apa aja? Kan ada yang ke situ juga arahnya. Sama kan? Sama. Udah, mau ngebedain apa? Jangan ngelihat Jepang bokepnya. Jangan ngelihat Jepang sebagai bokep. Kalau mau lihat bokepnya Jepang ya lihat aja. Tapi jangan nilai semua yang berhubungan dengan Jepang itu bokep. Jangan, itu salah banget. Salah banget. Dan kalian tiba-tiba pengen ke Jepang cuman karena kalian udah terpengaruh sama bokep nih. Kalian pengen ke Jepang, pengen nyari cewek Jepang biar kalian happy gitu. Nggak bisa, nggak semua kayak gitu. Nggak semua kayak gitu. Makanya hati-hati. Kalau misalkan di bokep kan bla 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 misalkan. Gampang lah, gini lah, diperkosa juga nanti dianya yang mau. Lah, bokep dilihat semua 100% tuh di bokep tuh settingan. Mau itu posisinya dimanapun gitu, kayak misalkan diculik atau apapun lah. Emang ada gitu orang yang nyulik sambil ngerekam? Nggak ada. Semuanya tuh settingan 100%. Kalaupun emang itu beneran penculikan, ya bukannya ada di situs bokep, tapi udah jadi barang bukti buat polisi. Orang itu udah ditangkap, pasti ya kan? Pikir, pakai logika. Tuh, semuanya itu 100% settingan. Dan cewek Jepang tuh nggak kayak gitu. Cewek Indonesia pun yang ada di bokep sama yang aslinya kan nggak gitu tuh. Jadi ya, please lah buat kalian yang ada temennya berangkat ke Jepang, pulang dari Jepang ditanyanya hal-hal seperti itu, oke, please lah gitu tuh. Kalau dia pacaran sama cewek Jepang ya mungkin aja gitu. Cuman kan, aduh nggak semua lah gitu. Terus buat orang-orang yang gak ngizinin temennya atau orang tua yang punya anak gak ngizinin anaknya buat ke Jepang karena takut sama hal tersebut, please lah. Jepang tuh aman. Jepang tuh aman. Yang gak aman tuh otak kalian, bukan Jepangnya. Jepang tuh aman, yang gak aman tuh ya otaknya itu udahlah tuh. Tapi kan katanya cewek Jepang bisa tidur sama temennya, teman cowoknya. Ya emang kalian gak bisa tidur sama teman cowok kalian? Bisa kok, banyak kok yang camping, yang kemah misalkan, ngecamp bareng-bareng, tidur bareng. Apa? Sama. Tapi kan gak banyak. Kalian ke kota deh. Di kota banyak kok. Di kota banyak. Mungkin kitanya yang kurang main. Bukan Jepangnya yang terlalu bebas, tapi kita yang kurang main. Kita mainnya di kampung terus, makanya gak tahu. Termasuk saya pun di kampung gitu. Tapi kalau di kota, saya ngeliat di kota, wah gila sih, pergaulan udah gak kayak di kampung. Kan kota. Nah, dan soal seks tadi, gue pernah nanya ke beberapa temen cewek Jepang. Dia tuh kalau misalkan seks, belum tentu dia menikmati itu gitu tuh. 70%-nya itu dia cuman acting buat bikin si cowoknya seneng. Kalau misalkan seks, oke lah, buat orang Jepang mungkin seks itu udah biasa. Hal biasa lah, kalau udah pacarnya udah seks gitu. Cuman asal kalian tahu, 70%-nya itu dia tuh acting buat bikin si cowoknya seneng. Kalau sedang melakukan itu kelihatan menikmati, tapi sebenarnya enggak. Dan ini mungkin berlaku sama cewek-cewek lain juga yang ada di Indonesia. Mungkin berlaku juga ya. Kenapa? Soalnya kan sama-sama cewek. Dan saya ngobrol kayak gini tuh nanyanya bukan ke satu teman, ke beberapa teman. Nggak bisa disebutin dong nama temennya siapa. Cuman itu yang saya dengar. Oke lah, kalian percaya atau enggak terserah kalian. Cuman ya itu yang saya dengar dari teman saya ini, cewek Jepang. Dan cewek Jepang yang saya temuin, seks pertama yang paling muda itu di umur 12 tahun. Ada yang udah seks umur 12 tahun. Gila kan? SMP baru masuk SMP kayaknya. Dia udah gitu. Cuman apa dia sekarang jadi jablay? Apa dia jadi brengsek sekarang? Enggak. Justru dia itu teman yang paling baik yang saya temuin dari awal sampai sekarang. Teman cewek Jepang yang paling baik itu justru dia. Kenapa? Dia mikirin temen, mikirin orang luar negeri seperti saya dan teman-teman saya. Kayak gitu. Dia tuh benar-benar mikirin kita gitu loh. Ketika kita apa-apa dia selalu bantuin. Dan ketika kita bete dia temenin, dia ajakin main kemana. Bahkan dia nggak heman gitu, nggak eman-eman, nggak takut gitu tuh, nggak, gimana ya ngomongnya, ya bahasa saya eman lah pokoknya nggak sayang-sayang sama duit lah pokoknya. Dia tuh berani ngeluarin duit buat kita,
buat main sama kita dia ngeluarin duit gitu tuh. Itu cewek Jepang yang seks di umur 12 tahun. Dan itu teman Jepang saya nggak bisa seneng sama dia lucu, dia cantik gitu, tapi saya nggak bisa suka sama dia ya karena ya udah nggak ada minat saya sama cewek Jepang, sumpah nggak ada minat. Karena ya kalau misalkan penasaran ya nanti tanya-tanya di kolom komentar, mungkin saya bisa bahas di video selanjutnya. Sekarang cuman itu aja, cewek Jepang itu nggak kayak di bokep. Oke, bye bye.